Shalom, saudara yang kasih Tuhan Tuhan. Saya senang sekali saya punya kawan dipakai Tuhan yang bernama Pastor Andi Simon. Dan dia banyak doain orang-orang sakit seperti kita ada di zaman para rasul. Kita dukung Pastor Andi Simon. Tuhan pakai dia dengan cara unik. Saya tidak bisa seperti dia. Dia tidak bisa seperti saya. Pak Daud, makasih buat videonya. Nanti ya setelah ini semua reda, pandemik selesai, kita ketemu atau siapa undang siapa ya. Ujian dari persahabatan sejati itu akan jelas terlihat pada saat saudara dan saya, pada saat kita mengalami pergumulan dan kesulitan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, tetap bersukacita, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik yang ringan, praktis dan sederhana, tetapi bisa menjadi sebuah pembelajaran penting dan berharga bagi setiap kita. Saya beri judul Inspirasi dari Dua Sahabat Sejati, Pastor Daud Tony dan Pastor Andi Simon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini saya tidak membahas topik yang berkaitan dengan memberi respon, tanggapan, atau jawaban dari kesalahpahaman orang-orang lain berkaitan dengan pelayanan hambanya Pastor Andi Simon, termasuk itu kesalahpahaman dari internal Kristen maupun kesalahpahaman yang dibangun dari eksternal Kristen. Tetapi fokus membahas tentang bagaimana persahabatan sejati yang terjadi antara Pastor Daud Tony dengan Pastor Andi Simon. Sebelum saya lebih jauh untuk membahas kedua hamba Tuhan ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Shalom, saudara yang kasih Tuhan Tuhan. Saya senang sekali saya punya kawan dipakai Tuhan yang bernama Pastor Andi Simon. Dia kawan saya sudah lama sekali. Dia itu kira-kira 20 tahun yang lalu. Dia dipakai Tuhan, waktu itu saya tahu bahwa dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena saya perhatikan waktu 20 tahun yang lalu, dia sudah ada tanda-tanda pemakaian Tuhan dalam hidupnya. Tapi setelah saya lihat di medsos, bagaimana dia di jalan-jalan dan dia banyak doain orang-orang sakit seperti kita ada di zaman para rasul. Nah, dia dipakai Tuhan dengan cara unik, saudara. Jadi saudara, Injil itu diberitakan dengan apapun, entah itu dengan maksud ada kepentingan atau tidak ada kepentingan atau dengan kasih, tetap kita harus mendukung. Kalau ada seorang penjahat bertobat, kita harus dukung karena itu mengurangi kejahatan. Nah, kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan pakai dengan cara ajaib, dan doakan terus untuk Pastor Andi Simon supaya kemuliaan Tuhan menyertai dia. 20 tahun yang lalu saya berkata pada Pastor Andi Simon bahwa Tuhan tunjukkan saya bahwa nanti saya akan punya anak perempuan. Dan apa yang terjadi? Dan saya menikah dan saya punya anak perempuan dan namanya Felicia. Shalom Felicia. Shalom Papi. Nah, ini anak saya Pastor Andi Simon, dan Tuhan menggenapi firman-Nya. Tuhan menggenapi apa yang dijanjikan pada saya, yaitu bahwa nanti Tuhan berikan saya anak pertama adalah perempuan. Dan anak ini sebelum saya menikah, sebelum saya pacaran, saya sudah bertemu dia di surga. Tuhan tunjukkan ke saya wajahnya. Dan apa yang terjadi? Saya kembali ke bumi dan hidup kembali. Dan apa yang terjadi? Saya menikah
Dan apa yang saya lihat di surga itu terjadi. Dan ini anak saya namanya Felicia. Sudah kasih dalam Tuhan, kita dukung Pastor Andi Simon. Tuhan pakai dia dengan cara unik. Saya tidak bisa seperti dia. Dia tidak bisa seperti saya. Karena semua itu ada talentanya masing-masing. Dalam hidup saya, terus terang saya tidak bisa berteologi yang tinggi-tinggi. Saya tidak sanggup. Tapi saya hanya memberitakan Injil, apa yang saya alami, bahwa Tuhan itu baik. Dan yang saya tahu hanya setan. Saya hanya memberitakan Injil tentang setan itu jahat dan supaya orang bertobat. Shalom Pak Daud, makasih buat videonya. Nah, loh, Alkitabnya kasih lihat dong. Nah, ini gayanya inspirasi nih dari Jessica nih. Saya nggak tahu ya, itu sekitar 20 tahun lalu. Waktu itu ya pasti Pak Daud masih single, masih tahap pencarian lah. Ingat kan? Tapi waktu itu apakah saya udah menikah atau saya belum menikah ya? Kalau belum menikah, berarti kita dulu waktu itu single. Kita jalan bareng-bareng, KKR bareng-bareng. Wah, ingat kan ketemu siapa? Ingat kan makan apa? Ingat kan waktu kita dapat beberapa lagu-lagu penyembahan dan hari ini sudah menjadi berkat bagi Indonesia. Puji Tuhan banget ya. Nah, saya juga hari ini sudah berkeluarga dan saya punya 2 anak putra putri. Yang satu ini ya nanti sama Jessica temanan ya, namanya Spenix. Shalom Spenix. Ya, dan ini adalah anak saya yang nomor 1 cewek ya, namanya Spenix. Shalom Spenix. Ya, puji Tuhan. Dan juga yang nomor 2 anaknya saya, anaknya Pastor Andy, bernama Wifer. Shalom Wifer. Ya. Puji Tuhan. Banyak hal-hal yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan Bapak Daud Tony yang saya kenal sebagai penginjil api, mantan si tukang santet. Puji Tuhan banget ya. Kalau hari ini kita oleh karena kemurahannya bisa melayani Sang Raja Yesus Kristus penguasa hidup kita, dan menurut kesaksian banyak orang, pelayanan yang kita dipercayakan Tuhan sudah memberkati banyak orang, baik Pastor Andy maupun juga Pak Daud Tony. Nanti ya setelah ini semua reda, pandemik selesai, kita ketemu atau siapa undang siapa ya. Pak Daud kapan? Silakan ke Gerais Balikpapan atau kapan ya. Ini challenge buat Pak Daud ya. Tadi saya ditelepon katanya lagi masuk hutan nih. Wah, hutannya Pak Daud besar, 1 hektar katanya. Mau ngapain ke sana? Mau cari rema. Ya udah, salam buat ibu, pasti istrinya cantik. Ini nanti ya, kalau Pak Daud kasih video lagi sama istrinya, baru saya juga kasih video sama istri saya. Oke, bless you Pak Daud Tony, Yesus memberkati. Salam, shalom, shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan pernyataan dari hambanya Pastor Daud Tony. Demikian juga dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon. Ternyata kedua hamba Tuhan ini sudah berteman dan bersahabat kurang lebih 20 tahun yang lalu. Mereka sama-sama pelayanan, mereka sama-sama KKR, kebaktian kebangunan rohani, sesuai dengan potensi karunia talenta masing-masing, yang tentunya saling melengkapi dalam membangun tubuh Kristus, dalam mengabarkan Injil, menyuarakan kebenaran, dan menyatakan kuasa Tuhan sesuai dengan pemakaian Tuhan yang khusus dan unik bagi kedua sahabat yang luar biasa ini. Saudara, saya tadi mengatakan bahwa judul ulasan saya ini inspirasi dari 2 sahabat sejati, Pastor Daud Tony dan
Pastor Andi Simon. Saya melihat tadi dari pernyataan hambanya Pastor Daud Tony. Beliau mengatakan begini, senang sekali melihat sahabat saya Pastor Andi Simon dipakai Tuhan secara luar biasa dalam karunia kesembuhan. Catatan saya yang pertama, senang sekali ketika melihat sahabatnya sukses, berhasil dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan dan mendemonstrasikan kuasa Tuhan melalui doa mujizat kesembuhan in Jesus name, di dalam nama Yesus, yang dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Perhatian dan sorotan kita yang paling utama dan penting di sini, senang sekali memberikan support dan dukungan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, inilah kriteria dari sahabat sejati. Susah melihat sahabatnya susah, senang melihat sahabatnya senang. Jangan disilang, susah melihat sahabatnya senang, senang melihat sahabatnya susah. Itu tidak baik. Karena firman Tuhan jelas berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ketika sahabatnya bersukacita, maka Pastor Daud Tony pun bersukacita. Ketika Pastor Andi Simon bersukacita, maka Pastor Daud Tony pun bersukacita. Kenapa hal itu terjadi? Karena kasih Allah yang mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan dalam diri mereka masing-masing. Kasih Allah yang telah merajalela, menguasai, memenuhi, dan mengendalikan kehidupan mereka. Saya baca firman Tuhan untuk kita dari Amsal 17 ayat 17. Dikatakan demikian, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini sangat luar biasa. Pastor Daud Tony dan Pastor Andi Simon, mereka bersahabat dari sejak 20 tahun yang lalu. Sejak mereka berkenalan, terus bersahabat sampai sekarang. Bahkan mereka merencanakan untuk saling mengunjungi, di mana Pastor Andi Simon rindu supaya sahabatnya Pastor Daud Tony datang mengunjunginya atau ketemu di mana. Dan yang saya lihat yang luar biasa di sini, tidak menganggap satu yang lebih tinggi superior, satu yang lebih rendah. Tidak seperti itu. Mereka duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sama-sama mengasihi, sama-sama memberikan support, memberikan dukungan, senang dan suka melihat sahabatnya berhasil dipakai oleh Tuhan sedemikian rupa. Ini pembelajaran yang bisa kita petik. Bahkan saya boleh menggambarkan persahabatan dari kedua hamba Tuhan ini seperti persahabatan antara Daud dan Yonatan. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai ayat yang kelima dikatakan demikian. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Saudaraku, Yonatan berpadu jiwanya, pikiran, perasaan, kehendaknya berpadu dengan Daud. Demikian sebaliknya, mereka saling mengasihi, mereka saling mencintai. Bahkan Yonatan bukan sekedar berkata dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Yonatan memberikan satu tindakan yang konkret. Dia menanggalkan jubah yang dipakainya, memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ada kepedulian, ada sesuatu yang dibuat oleh Yonatan kepada Daud. Dan tentunya dalam sejarah atau cerita peristiwa berikutnya nanti, mereka saling mensupport, saling mendukung. Di dalam suka dan duka mereka saling peduli satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Daud pada akhirnya nanti makin tenang, bahkan lebih hebat kepahlawanannya dibanding dengan Yonatan. Tapi keberhasilan yang diraih oleh Daud ini tidak pernah membuat dia akhirnya memutuskan hubungan persahabatan sejati dengan Yonatan, anak Raja Saul. Bahkan ketika Yonatan pun nanti akan berpisah dengan Daud, mereka mengikat perjanjian supaya Daud memperhatikan keturunan Yonatan, dan nantinya itu terrealisasi dengan bagaimana Daud memperlakukan seorang anak Yonatan yang pincang bernama Mephiboset. Mephiboset ini makan sehidangan satu meja dengan raja. Padahal Mephiboset ini adalah cucu dari Saul yang notabene membenci dan tidak suka dengan Daud. Tidak ada balas dendam, tidak ada akar pahit, tidak ada kebencian. Janji yang diikat oleh Daud dengan Yonatan benar-benar dilaksanakan, digenapi dan dilakukan. Ini bukti persahabatan sejati. Kalau ada perjanjian di antara kedua belah pihak, mereka saling berkomitmen untuk merealisasikan, bahkan merawat dan menjaga perjanjian itu sehingga terrealisasi dan terlaksana dengan baik. Saudara dikasihi oleh Tuhan, apa penerapan praktisnya kepada kita saat ini? Kita perlu menyeleksi persahabatan kita selama ini. Apakah persahabatan yang biasa-biasa saja, atau hanya sekedar omongan bicara saja, ini sahabatku sejati? Itu bisa terlihat daripada beberapa hal. Yang pertama, apakah dia mensupport, mendukung kita untuk maju? Yang kedua, apakah dia punya kerelaan untuk berkorban, berbuat sesuatu kepada kita di saat kita membutuhkan? Bukankah tadi Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran, bukan dalam sukacita saja. Ujian dari persahabatan sejati itu akan jelas terlihat pada saat saudara dan saya, pada saat kita mengalami pergumulan dan kesulitan. Siapapun orang yang memberikan perhatian, doa, kepedulian, pengorbanan, perbuatan, aksi nyata, tindakan konkret di saat saudara dan saya dalam keadaan kesukaran, dalam keadaan kesulitan, itulah sahabat sejati. Sama seperti hambanya Pastor Andi Simon dengan Pastor Daud Tony. Sekarang ini terus terang saya boleh berkata, Pastor Andi Simon lebih populer di publik karena begitu viral, fenomenal, spektakuler, begitu terkenal, dikenal oleh banyak orang dari kalangan etnis, ras, suku, agama apapun datang tanpa ditarik-tarik oleh Pastor Andi Simon. Mereka rindu untuk dijamah dan dilawat oleh in Jesus name, dalam kuasa nama Yesus. Saya bisa memperkirakan, bukan dengan maksud tujuan merendahkan Pastor Daud Tony, tidak. Pastor Daud Tony ini saya tahu beliau memiliki banyak buku yang sudah diterbitkan berkaitan dengan perdukunan, santet, iblis, setan, genderuwo, roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Memang beliau spesifikasinya di sana. Jadi beliau maksimal dipakai oleh Tuhan dalam keunikan, kekhususan, keistimewaan dari Pastor Daud Tony. Demikian juga dengan Pastor Andi Simon. Jadi mereka saling melengkapi, saling support, saling mendukung. Ini luar biasa sekali. Bahkan dikatakan oleh hambanya Pastor Daud Tony, siapapun dia yang jelas Injil diberitakan dengan alasan apapun, mari tetap kita dukung, kita support. Jangan justru kita jegal, kita fitnah, kita kata-katai dan seterusnya. Saudara, saya belum tahu persis apa yang menjadi latar belakang dari seorang hambanya Pastor Andi Simon. Tapi dari beberapa video yang beliau unggah, beliau adalah seorang yang jauh dari Tuhan sebelumnya. Tapi ketika sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beliau sungguh-sungguh menghargai peluang kesempatan yang Tuhan karuniakan kepadanya. Sehingga beliau berbenah, tidak lagi berada di nabobo dalam kekurangan, kelemahan, keberdosaan di masa lalu, tapi bangkit dan berdiri tegak untuk benar-benar memanfaatkan kasih karunia yang Tuhan berikan, peluang kesempatan yang Tuhan berikan, benar-benar untuk berbuat sesuatu yang maksimal dan optimal bagi Tuhan dan kerajaannya lewat kepedulian kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan, khususnya dalam konteks karunia kesembuhan. Saudaraku, Pastor Daud Tony mengatakan begini, seorang penjahat bertobat,
Harus kita dukung. Karena hal itu mengurangi kejahatan. Bukan hanya mengurangi kejahatan. Seorang penjahat bisa bertobat. Hal itu menjadi kesaksian bahwa Tuhan sanggup mengubah kehidupan orang ketika datang sujud di altar Tuhan, menyerahkan roh, jiwa, tubuhnya kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Yesaya pasal 1 ayat 18 berkata demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, ketika berbicara tentang pemakaian Tuhan, siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Yang penting dia meresponi dan menghargai kasih karunia Tuhan, peluang kesempatan yang Tuhan beri untuk dia berbenah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, jikalau Injil diberitakan apakah dengan maksud baik, apakah dengan maksud yang salah, dan seterusnya, kita harus tetap bersuka cita, karena memang Kristus yang tetap diberitakan. Firman Tuhan jelas berkata, dari Filipi pasal 1 ayat 15 sampai 18, dikatakan demikian. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku akan bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Ini satu sikap Paulus yang sangat luar biasa. Dia tahu ada orang memberitakan Kristus dengan maksud yang baik oleh karena dasar kasih. Tapi ada juga memberitakan Injil atau memberitakan Kristus dengan maksud-maksud kepentingan diri sendiri, dengan hati yang tidak tulus ikhlas. Paulus menyimpulkan dia tidak mau punya pikiran yang ribet jadi pemikiran bagi dia, jadi beban bagi dia. Tapi tidak mengapa, yang penting Kristus yang diberitakan. Yang penting Injil yang diberitakan, baik dengan maksud baik maupun dengan maksud yang tidak baik, tetap dia bersuka cita. Saya pikir ini yang dimaksud oleh hambanya Pastor Daud Tony. Mari kita dukung, kita support. Apalagi kita tahu, kita mengerti, kita pahami bahwa hambanya Pastor Andi Simon melakukan ini semua dengan cuma-cuma, tanpa pamrih, tanpa dibayar, alias gratis. Mari kita support, kita dukung, kita doakan. Jangan justru kita salah mengerti. Ini jelas dan penting untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya masing-masing kita punya sahabat satu dengan yang lain. Apakah sahabat kita selama ini sudah menjadi sahabat sejati? Kriteria yang kita lihat dari hambanya Pastor Daud Tony dan hambanya Pastor Andi Simon, mereka saling support, saling mendukung. Saudaraku, ini sangat luar biasa. Masing-masing mereka senang ketika sahabatnya maju. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tidak ada iri hati, dengki, tidak ada hati yang busuk dan yang lain-lain, tapi hatinya mulia. Saudara dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, ternyata ada sahabat sejati yang sangat luar biasa bagi kita. Dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 15, demikian bunyinya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara, mari kita membangun persahabatan yang sejati, yang saling mensupport, saling memberikan dukungan, di mana kita senang ketika sahabat kita senang, di mana kita sedih ketika sahabat kita sedih. Ada kepedulian, ada empati, ada simpati, ada aksi nyata, tindakan konkret yang bisa kita buat. Apalagi terlebih utama di saat sahabat kita dalam keadaan kesulitan, kesukaran, dan kesusahan. Kenapa? Karena Yesus telah terlebih dahulu menjadi sahabat sejati bagi saudara dan saya, bagi kita semua.
Dia rela menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib sampai dia berkata, tetelestai, sudah selesai, sudah genap, sudah paripurna, sudah sempurna, sudah tercapai tujuan. Karena Yesus berkata, makananku ialah untuk melakukan pekerjaan Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Dan memang Yesus benar-benar menyelesaikannya. Dia menyerahkan nyawanya kepada kita sebagai umat tebusannya, kepada kita sebagai sahabatnya. Dan Yesus mengingatkan kita, apa itu? Kamu adalah sahabatku jika engkau melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Apakah yang diperintahkan oleh Yesus kepada murid-muridnya saat itu, dan tentunya kepada saudara dan saya saat ini? Jawabannya jelas terlihat di dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara, sahabat sejati tidak mungkin saling membenci, tidak mungkin saling menjatuhkan, tidak mungkin saling fitnah, saling iri, saling dengki, tetapi saling mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi murid-muridnya saat itu, sebagaimana Kristus telah mengasihi saudara dan saya lewat dia merelakan menyerahkan nyawanya di kayu salib demi menebus hidup kita dari dosa, kematian yang kekal, dan dari jeratan kungkungan kuasa-kuasa kegelapan atau kuasa iblis. Saudara, saya ingin sampaikan kepada kita, jadilah sahabat sejati kepada sesama kita. Jangan lupa, satu musuh itu terlalu banyak, tetapi 1000 sahabat masih terlalu sedikit. Selamat hidup bersahabat dan milikilah kriteria sahabat sejati yang saling mensupport, saling mendukung, senang melihat sahabat kita senang, susah melihat sahabat kita susah, seperti yang diperankan oleh Daud dan Yonatan. Dan juga secara khusus dalam topik pembahasan ini, seperti yang menjadi inspirasi bagi kita yang terjadi antara hambanya Pastor Daud Tone dengan Pastor Andi Simon. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memberi inspirasi bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.